Akhirnya Budi Ari dicopot dari jabatannya sebagai menteri. Padahal dulu dia pernah mengancam, kalau berani copot saya akan buka-bukaan terkait rahasia negara. Dan Budi Ari ini banyak sekali berita miring yang sudah tayang di beberapa media kepercayaan, media yang terpercaya maksudnya, terkait dari dugaannya dia ada kaitannya dengan judol. Bahkan ada sebuah tayangan Pak Mahfud ini mengatakan memang Budi Ari ini ada kaitannya dengan judol, dan itu tidak fitnah karena banyak pemberitaan yang sudah memberitakan hal itu. Dari Pak Mahfud sendiri sudah bilang seperti itu. Nah teman-teman, dengan dicopotnya Budi Ari ini, apakah dia akan membuka rahasia negara? Beranikah dia membuka rahasia negara? Mari kita prediksi. Wisdom, ada kebijaksanaan. Ancaman dia setelah saat itu dia masih menjabat sebagai menteri, kala itu ada ancaman akan membuka rahasia negara seandainya dia berani dicopot. Ternyata setelah dia dicopot ada kebijakan-kebijakan yang akan diambil. Nah, kebijakan ini tentunya yang tidak merugikan dia, yang bisa menguntungkan dia, pastinya kan seperti itu. Nah, kebijakan ini apakah akan membuka aib atau membuka rahasia negara? Destiny, nasib. Jadi dia ini lebih berpikir akan nasibnya daripada membuka aib atau membuka rahasia negara. Berpikir akan nasib ke depannya. Mengapa kamu berpikir seperti itu? Karena apa? Karena enlightenment, ada pencerahan, ada yang memberikan nasihat di sini. Ternyata tidak serta-merta setelah dipecat Budi Ari akan berkoar-koar untuk membuka rahasia negara. Karena dia lebih berpikir akan nasib ke depannya, juga ada yang memberikan nasihat untuk bisa tidak melakukan itu dan agar kehidupan ke depannya bisa lebih nyaman, lebih tenang seperti itu teman-teman. Yang dilambangkan enlightenment ini, yaitu ada anak kecil bertanya pada seorang pendeta, atau bisa dikatakan Budi Ari konsultasi pada seseorang yang dia percaya pada orang tersebut dan lain sebagainya, yang pada akhirnya untuk saat ini dia tidak akan membuka rahasia dari negara. Sebenarnya rahasia seperti apakah yang diketahui Budi Ari ini? Rahasia dalam hal judol kah? Komplasensi, tidak puasan. Jadi begini, kalau sampai Budi Ari ini akan membongkar rahasia negara, akan banyak orang yang komplain, akan banyak masyarakat yang tidak puas terhadap jalannya pemerintahan dan lain sebagainya. Nah, tapi jalannya pemerintahan ini jalannya pemerintahan siapa? Ya toh, karena Pak Prabowo kan masih menjabat kurang lebih 1 tahun. Jalannya pemerintahan siapa ini? Apakah jalannya pemerintahan Pak Prabowo kah? Gosip. Ada pembicaraan-pembicaraan terkait gosip. Jadi apa ya? Masih jadi bahan pembicaraan yang ada kaitannya di sini ada 2 orang. Nah, bisa jadi dari pemerintahan sebelumnya, juga dari pemerintahan yang saat ini, di mana di sini di tengah-tengah ini akan ada gosip-gosip yang beredar. Jadi ada kaitannya dengan pemerintahan sebelumnya, juga pemerintahan saat ini. Ya, seperti itu. Kalaupun nanti berani membuka, pastinya ada komplain dari masyarakat terkait orang-orang yang disebut oleh Budi Ari ini, sepak terjangnya mereka dan lain sebagainya. Ini ya, terkait dari pemerintahan sebelumnya maupun pemerintahan saat ini.
Yang namanya pemerintahan kan ada eksekutif, yudikatif, dan lain sebagainya ya teman-teman. Entah ini di area mana ini nanti yang akan ada kaitannya dengan rahasia yang dimiliki oleh Budi Ari ini. Kemudian teman-teman, kalau dari pemberitaan, Budi Ari ini dikaitkan dengan judol di Indonesia. Nah, apakah dengan dicopotnya Budi Ari ini, judol di negara Indonesia akan mengalami perubahan atau penurunan? Sebenarnya kalau memberantas judol ini gampang kok. Situs-situsnya itulah yang harus diblokir oleh pemerintah. Tapi kenapa cenderung mendiamkan? Kenapa? Akarnya kan di sini. Dengan tidak adanya aplikasi judol, tentunya masyarakat akan kesulitan untuk melakukan judi online. Tapi mengapa kesannya dibiarkan begitu saja? Masa sih nggak ngerti aplikasi judol online itu yang A, I, U, dan B? Wong Indonesia ini pinter-pinter loh orangnya. Kesan ada pembiaran, sedangkan yang ditangkap-tangkap ini adalah rakyat kecil yang ketahuan main judol. Nah, harusnya dari orang yang ketangkap ini, dia kan diketahui dia main judol di aplikasi mana. Ya, aplikasinya itu kan sudah bisa diblokir. Dengan dicopotnya Budi Ari, bagaimanakah prospek perkembangan dari judol di negara Indonesia? Disipating kesia-siaan belaka, yang artinya judol tetap ada, tidak ada pengurangan, tidak ada dampaknya yang signifikan ketika Budi Ari dicopot. Berarti ada orang lain juga yang ada kaitannya dengan judol ini, yang memiliki wewenang kekuasaan dan lain sebagainya, sehingga judol ini sulit untuk diberantas. Padahal memberantasnya yang gampang, aplikasinya aja diblokir ya kan. Masa sih kalah dengan aplikasi Kominfo, masa kalah dengan aplikasi, ya toh? Nah, makanya ini nih, kalau berharap dengan adanya judol ini ditutup atau mengalami pengurangan, kelemahan dalam judol ini setelah Budi Ari dicopot, ternyata itu kesia-siaan belaka. Judol masih marak di sini, masih marak walaupun Budi Ari sudah dicopot. Nah, ternyata masih ada orang lain yang berkecimpung di judol ini. Kenapa tidak berani, terkesan tidak berani memberantas? Ya tentunya ada orang penting di belakang judol ini. Kata disipating, yang artinya kesia-siaan belaka, buang-buang waktu. Mengapa bisa begitu? Adakah orang lainnya selain Budi Ari? Ya, Renoval, gambarnya simbol matahari, yang artinya Renoval itu adalah perubahan. Ketika Budi Ari ini dicopot, yang seandainya memang ada dugaan keterlibatan ke judol, pihak-pihak judol ini nanti akan melakukan perubahan kayak strategi dan lain sebagainya. Makanya di sini ada renoval, ada perubahan besar-besaran, dan judol tetap akan ada di sini. Yang namanya matahari bersinar, yang artinya judol akan berkembang semakin marak di sini. Mengapa bisa begitu? Mengapa bisa begitu? Karena complete scene, permasalahannya yang komplit. Jadi banyak sekali pihak-pihak yang ada keterlibatan dengan judol ini teman-teman. Tidak hanya misalnya dugaannya Budi Ari, tidak hanya Budi Ari saja. Ternyata masalah ini sangat kompleks. Yang terlibat mungkin banyak. Makanya Budi Ari kan ngancam saat menjadi menteri. Siapa yang berani mencopot saya akan buka-bukaan terkait dari rahasia negara. Apakah rahasia ini ada kaitannya dengan completion ini, permasalahan yang komplit? Apakah aparatur negara atau tokoh-tokoh negara banyak yang ada keterlibatan dengan judol?
yang bisa diartikan menerima keuntungan dari judol ini. Kalau bicara tentang judol, saya jadi teringat tentang Sambo, di mana Sambo ini juga dikait-kaitkan dengan judol, ya toh. Ditambah lagi ada berita di mana bandar ini dirugikan oleh beberapa orang, dan pada akhirnya ada yang melaporkan orang-orang tersebut. Siapakah yang melaporkan orang-orang tersebut yang sudah merugikan bandar? Kayaknya ini berita di Jawa Tengah ya, yang sudah merugikan bandar ini, kenapa dilaporkan? Padahal dengan begitu, ya bandar kan menjadi rugi. Dengan rugi kan bisa membuat judol menjadi agak keteteran di pihak bandar ini ya toh. Kenapa malah orang yang merugikan ini malah dilaporkan? Siapa yang melaporkan? Nah, berita ini, kasus ini sepertinya saat ini lenyap begitu saja, entah masih diproses, entah tidak, saya kurang tahu. Tapi berita itu sangat marak kala itu, ya. Jadi ternyata permasalahan terkait judol ini permasalahan yang sangat kompleks, teman-teman. Tidak serta merta ketika Budi Ari dicopot akan berakhir begitu saja aplikasi judol ini, karena yang tersangkut bakal banyak. Yang menerima aliran dana judol ini juga banyak. Makanya di sini ketika judol ini dibuka belak-belakan, akan ada banyak yang terlibat. Nah, di sini ada simbol orang berseragam juga. Di balik orang berseragam ada orang yang bersembunyi, yang artinya banyak yang terlibat, termasuk orang berseragam, termasuk tokoh-tokoh yang sudah memerintahkan orang berseragam ini. Ini yang perlu diperhatikan. Permasalahan yang sangat komplit sekali untuk memberantas judol ini. Ya teman-teman, seperti itu. Ternyata tidak begitu pengaruh terkait judol dengan dicopotnya Budi Ari ini.